Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Samsuganda dari kelas D4 SP. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai penguat operasional. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam penjelasan penguat operasional. Nah, di sini kita akan membahas mengenai dasar teori dari OPM itu sendiri. Nah, penguat operasional atau yang kita kenal sebagai OPM merupakan suatu rangkaian terintegrasi atau IC yang memiliki fungsi sebagai penguat sinyal dengan beberapa konfigurasi. Secara ideal, OPM memiliki impedansi, masukan, dan penguatan yang tak berhingga serta impedansi keluaran sama dengan 0. Nah, kemudian di sini secara garis besar terdapat 4 pin utama dari OPM, yaitu 1 masukan inverting atau tanda minus, 2 masukan non inverting tanda plus, masukan tegangan positif, serta masukan tegangan negatif dan pin keluaran. Nah, di sini terdapat 4 secara garis besar. Nah, kemudian perbedaan dari rangkaian inverting dan non inverting. Untuk rangkaian inverting itu sendiri, rangkaian inverting dideskripsikan oleh gambar berikut. Rangkaian penguat inverting merupakan rangkaian elektronika yang berfungsi untuk memperkuat dan membalik polaritas sinyal masukan. Jadi ada tanda minus pada rumus penguatnya. Nah, kemudian sebuah penguat pembalik menggunakan umpan balik negatif untuk membalik dan menguat sebuah tegangan. Resistor RF melewatkan sebagian sinyal keluaran kembali ke masukan karena keluaran tak sebesar 180 derajat. Maka nilai keluaran tersebut secara efektif mengurangi besar masukan. Itulah sebuah contohnya. Nah, kemudian rangkaian dari non inverting itu sendiri. Penguat non inverting atau amplifier merupakan kebalikan dari penguatan inverting, di mana input masukan pada input non inverting sehingga polaritas output akan sama dengan polaritas input, tapi memiliki penguatan yang tergantung dari besarnya hambatan feedback. Nah, penguat ini memiliki masukan yang dibuat melalui input non inverting, dengan demikian tegangan keluaran ini akan satu fase dengan tegangan inputnya. Jadi sama tegangan fase dan inputnya. Nah, pada prinsip kerja OPM itu ada prinsip kerja sebuah OPM amplifier adalah membandingkan nilai kedua input inverting dan non inverting. Apabila kedua input bernilai sama, maka output OPM tidak sama dengan 0. Kemudian karakteristik dari OPM itu sendiri. Nah, karakteristiknya ada impedansi input, ada impedansi output, kemudian penguat tegangan, serta bandwidth. Kemudian selanjutnya rangkaian penguat baik inverting maupun inverting dapat digunakan untuk menguatkan sinyal masukan. Nah, itu persamaan dari operasi operasional ini. Sekian dari saya. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa bermanfaat, penjelasan sekilas ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Rahman Samsuganda dari kelas D4SP pamit dari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Samsuganda dari kelas D4SP. Pada hari ini saya akan mencoba untuk mensimulasikan cara mengukur tegangan pada rangkaian OPM atau penguat operasional. Nah, di sini saya sudah punya rangkaian yang sudah jadi di rangkaian OPM ini. Di sini ada resistor 1 mega ohm dan 100 k ohm. Kemudian ada dua catu daya. Di sini kita butuh tegangan 15 volt. Kemudian ada multimeter sebagai pengukur dan tentunya OPM 741. Nah, di sini sudah tertera untuk mengukur, dan yang sudah kita ukur nih, Ini tegangannya sebesar 70,10 milivolt. Nah, sekarang saya akan mensimulasikan untuk memulai
ulang rangkaian ini. Kita ulang ya. Cancel. Baik, untuk membuat rangkaian penguat operasional tadi yang kita butuhkan adalah beberapa material seperti grounding. Kita butuh 4 di sini. Kemudian catu daya kita pakai 2 untuk memberi tegangan pada rangkaian kita nanti. Kemudian tentunya dari OPM 741 nya nih. Oke. Setelah itu yang kita butuhkan adalah multimeter. Nah, dan yang terakhir ada resistor, 2 resistor yang kita butuhkan. Ini. Nah, inilah material atau komponen yang kita perlukan untuk mensimulasikan kita mengukur tegangan. Baik, langsung saja kita rangkai. Kita susun terlebih dahulu supaya untuk menghubungkan jalurnya lebih mudah. Pertama bisa ada resistor, kita groundkan. Juga dari OPM nya kita groundkan. Resistornya kita hubungkan ke negatif dari OPM itu sendiri. Nah, dari multimeter positif kita masukkan ke kaki pada OPM. Untuk di negatifnya bisa kita beri grounding. Nah, yang resistor ini bisa kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk catu daya ini sendiri, ini rangkaian untuk mengukur tegangannya sudah jadi. Nah, tapi belum ada tegangan. Nah, sekarang ini kita kasih tegangannya. Kita susun terlebih dahulu. Untuk dari negatif ketemunya ke negatif, dari catu daya juga positif ketemunya ke positif. Nah, untuk yang ini kita groundkan saja. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Jadi sekarang kita tinggal ngatur untuk berapa besar resistor kemudian tegangan yang akan kita berikan. Caranya gampang, kita klik 2 kali. Nah, di sini untuk yang rangkaian yang sudah kita buat tadi 1 mega. Kita tinggal ubah di sini, ini sudah tersedia. 1 mega ohm. Ini 100 yang kita butuhkan. Nah, ini 1 mega ohm. Nah, kemudian kita beri tegangan klik 2 kali 15 volt semuanya. Juga 15 volt. Nah, sudah seperti ini, tinggal kita klik 2 kali pada multimeter, akan muncul di bagian ujung seperti ini. Nah, pada multimeter ini ada kita bisa mengukur arus, volt, ohm, juga desibel. Tinggal kita pilih. Karena kita project kali ini mengukur tegangan, maka di sini kita pilih volt. Nah, untuk cara memulainya, tinggal kita klik yang lambang aktif simulasi pada ujung kanan dari aplikasi simulasi elektronik workbench ini. Nah, sudah muncul di sini teman-teman, 70,10 mV. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, tinggal kita masukkan ke rumus dari OPM itu sendiri. Dimana rumus itu akan sudah kita bahas di materi yang sebelumnya. Ya, baik teman-teman, seperti inilah cara mengukur tegangan dari simulasi yang kita lakukan saat ini, mengukur tegangan penguat operasional.
Kalau sudah selesai dapat teks seperti ini, tinggal kita masukkan ke rumus seperti yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Itu rumusnya adalah V0 sama dengan V0 per ACL. Nah, ACL itu adalah resistor 2 dibagi resistor 1. Nah, itulah teman-teman sekilas dari penjelasan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Rahman Samsuganda, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.